Perhatian! Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Mengapa keyakinan pribadi harus menjadi bagian dari identitas resmi? Kolom agama di KTP sering dianggap sepele, tetapi bagi kaum keyakinan minoritas yang tidak diakomodir pemerintah, keberadaannya lebih menjadi beban daripada cerminan keberagaman. Perjuangan untuk menghapus kolom agama bukanlah tentang meniadakan nilai religius, tetapi membuka ruang kebebasan yang lebih besar. Ini tentang kesetaraan, tentang hak untuk tidak terjebak dalam identitas yang dipaksakan. Bayangkan, seorang warga yang memegang teguh kepercayaan leluhurnya yang tidak termasuk dalam kolom agama, kemudian dipaksa untuk memilih satu agama hanya demi memenuhi persyaratan administratif. Atau seseorang yang memilih untuk tidak beragama, tetapi merasa harus mencantumkan sesuatu di kolom itu agar tidak menghadapi stigma sosial. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal pengakuan hak dan martabat manusia menurut saya. Meskipun kolom agama dimaksudkan untuk mencerminkan keberagaman, realitanya berbeda. Informasi ini sering menjadi alat untuk mempertegas identitas berbasis keyakinan yang kadang berujung pada diskriminasi. Di sekolah, tempat kerja, bahkan dalam interaksi sehari-hari, agama seseorang dapat mempengaruhi cara orang lain memperlakukannya. Diskriminasi ini tidak selalu terang-terangan, kadang hanya berupa tatapan atau komentar, tetapi dampaknya tetap terasa. Lebih jauh lagi, nilai religius tidak selalu terikat pada agama formal. Nilai religius adalah tentang tindakan akhlak mulia dan bagaimana seseorang menjalani hidup dengan integritas. Jika pemerintah menerjemahkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai kewajiban untuk memeluk agama tertentu, maka terjemahan ini perlu ditinjau kembali. Ketuhanan adalah sifat, bukan sekedar label. Seseorang yang memilih untuk tidak beragama, tetapi hidup dengan penuh kasih, kejujuran, dan tanggung jawab, bukankah itu juga mencerminkan nilai religius, ketuhanan? Identitas dalam sistem negara itu seharusnya tidak terlalu erat kaitannya dengan keyakinan. Banyak negara lain menganggap agama sebagai hal privat, dan Indonesia bisa belajar dari pendekatan ini. Identitas kewarganegaraan yang inklusif tidak akan menghapus nilai-nilai religius bangsa, tetapi justru memperkuatnya dengan memberikan ruang bagi semua untuk hidup tanpa tertekan. Menghapus kolom agama bukan berarti menghilangkan agama dari masyarakat, tetapi mengakui bahwa identitas spiritual atau filosofis seseorang itu lebih kompleks dari sekedar pilihan di formulir. Perubahan ini tidak akan mengurangi nilai-nilai religius bangsa, tetapi menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar menghormati keragaman. Langkah awal bisa dimulai dengan membuat kolom agama opsional. Beri setiap orang kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin keyakinannya tercantum di dokumen resmi atau tidak. Ini sederhana, tetapi penuh makna, karena mencerminkan penghormatan terhadap hak individu. Sebagai bangsa yang berakar pada semangat gotong royong, bukankah sudah saatnya kita mengedepankan empati, memahami bahwa tidak semua orang memiliki jalan keyakinan yang sama adalah langkah pertama untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar inklusif. Dengan begitu, kolom agama di KTP tidak lagi menjadi simbol pemisah, tetapi bagian dari sejarah yang pernah kita lewati untuk menjadi bangsa yang lebih dewasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah kolom agama di KTP
tetap ada, atau Anda menginginkan bahwa kolom agama di KTP tetap diperjuangkan untuk ditiadakan? Silahkan tulis komentar Anda.